Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renok Tapiani, saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share tentang kanker payudara. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan maternitas 2 yang diampu oleh Ibu Lilik Pratiwi. Pada pembahasan kali ini juga saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang pertama, yaitu tentang pengertian, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga tentang gejala dan penyebab, yang keempat ciri-ciri, yang kelima penanganannya atau pengobatannya seperti apa. Oke, kita langsung saja ya. Poin pertama yaitu tentang pengertian dari kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan di sekitarnya. Kanker payudara bisa terbentuk di jaringan menghasilkan susu atau lobulus atau di jaringan ductus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker ini juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau di jaringan ikat di dalam payudara. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari kanker payudara. Untuk jenis-jenisnya sendiri, kanker payudara dibagi menjadi 4, yaitu ada DCIS, LCIS, IDC, dan ILC. Oke, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama ada DCIS atau singkatan dari ductal carcinoma in situ. Adalah jenis kanker yang tumbuh di saluran air susu tetapi tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. DCIS termasuk kanker stadium awal yang mudah diobati. Namun, DCIS bisa menyebar ke jaringan di sekitar jika tidak segera ditangani. Yang kedua ada laboral carcinoma in situ atau LCIS adalah kanker yang tumbuh di kelenjar penghasil air susu, sama seperti ductal carcinoma in situ. Jenis kanker ini tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. Akan tetapi, LCIS di salah satu payudara dapat meningkatkan risiko terbentuknya kanker di dua payudara. Jadi misalkan kita punya kanker payudara di sebelah kanan untuk jenis LCIS ya, maka ada kemungkinan kanker payudara yang kiri kita terkena kanker payudara juga gitu. Nah, yang ketiga ada invasif ductal carcinoma atau disingkat menjadi IDC, adalah kanker payudara yang tumbuh di ductus atau bisa menyebar ke jaringan sekitarnya, bahkan bisa menyebar ke area tubuh yang lain. Untuk kasus IDC terjadi pada 70 atau sampai 80 kasus kanker payudara. Jadi untuk kanker payudara yang sering terjadi yaitu adalah invasif ductal carcinoma gitu. Nah, untuk jenis yang keempat ada invasif lobular carcinoma atau disingkat ILC, adalah kanker yang awalnya tumbuh di kelenjar air susu tapi kemudian menyebar ke jaringan sekitarnya. Kanker jenis ini juga bisa menyebar melalui darah dan saluran getah bening menuju ke bagian tubuh lain. ILC terjadi pada 10% kasus kanker payudara. Jadi untuk kasus yang nomor 4 ini jarang sekali gitu. Hanya 10%. Nah, selain jenis-jenis kanker payudara di atas yang tadi saya sebutin, ada beberapa kanker payudara yang jarang terjadi gitu ya. Tapi tidak salah kita akan mempelajari yang pertama ada angiosarkoma, yaitu jenis kanker yang tumbuh di pembuluh darah dan di saluran getah bening di payudara. Yang kedua ada penyakit Paget, yaitu kanker yang tumbuh di puting payudara lalu meluas ke area hitam di sekitar puting atau areola. Yang ketiga ada tumor pilodes, yaitu jenis kanker yang tumbuh di jaringan ikat payudara. Yang keempat ada inflammatory breast cancer atau IBC, yaitu jenis kanker pada payudara yang bisa berkembang cepat menyumbat saluran getah bening sehingga membuat payudara meradang, kemerahan, dan bengkak seperti terinfeksi. Yang kelima ada triple negative breast cancer, yaitu jenis kanker payudara yang sulit untuk diobati karena tidak menunjukkan keberadaan reseptor hormon estrogen, reseptor hormon progesteron, dan reseptor protein pada pemeriksaan jaringan kanker. Jadi walaupun dia terkena kanker, dia
tidak bisa tidak bisa dikatakan kanker gitu, karena untuk pengecekannya sendiri memang agak sulit karena tidak terlihat seperti itu. Selanjutnya yaitu gejala dan penyebab kanker payudara. Kanker payudara seringkali sulit terdeteksi di awal karena ukurannya sangat kecil. Benjolan tersebut dapat teraba jika ukurannya cukup besar. Meski demikian, tidak semua benjolan di payudara berarti kanker. Oleh karena itu, pemeriksaan penting dilakukan untuk memastikan apakah benjolan tersebut benar-benar kanker atau bukan. Selanjutnya, untuk penyebabnya itu sendiri belum diketahui secara pasti apa penyebab utama sel kanker itu tumbuh gitu kan. Tetapi ada sejumlah faktor yang bisa membuat seseorang berisiko terkena penyakit ini. Di antaranya pertama, memiliki berat badan berlebih, menstruasi terlalu muda, dan memiliki kebiasaan merokok. Selain itu bisa terkena penyakit ini jika lifestyle kalian kurang bagus gitu, seperti keseringan makan makanan yang cepat saji gitu kan, jarang berolahraga atau sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari kanker payudara. Untuk ciri-cirinya itu sebenarnya banyak gitu, cuma saya akan mengkategorikan menjadi 4 bagian saja agar mudah dipahami. Yang pertama, munculnya benjolan di payudara. Benjolan di payudara merupakan salah satu pertanda awal munculnya kanker payudara. Benjolan ini tidak terasa sakit, ya meski sifatnya benjolan gitu ya, tidak semuanya berarti kanker gitu. Jadi makanya perlu ditindaklanjuti gitu untuk diperiksa. Yang kedua yaitu warna kulit payudara itu berubah gitu kan. Untuk berubahnya sendiri itu bisa seperti kayak kemerahan, seperti iritasi, terus tekstur dan warna kulit kayak kulit jeruk, dan permukaan kulit area payudara terkena kanker nampak berlekuk-lekuk. Terus juga adanya penebalan kulit di area payudara. Yang ketiga yaitu puting terasa sakit. Ya tentu saja gitu ya. Adanya pembengkakan pasti akan terasa sakit. Nah, yang keempat yaitu muncul benjolan pada ketiak. Meski disebut kanker payudara, bukan berarti benjolan di bawah ketiak yang teman-teman jumpai gitu ya, tidak ada hubungannya sama kanker gitu, jaringan payudara. Selanjutnya yaitu cara mengobati dan mencegah kanker payudara. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kanker payudara, maka kita selaku orang yang sehat bisa mencegah dari pencetus-pencetus terjadinya kanker payudara gitu kan. Kanker payudara bisa diobati dengan beberapa cara, tergantung pada kondisi penderita dan jenis kanker payudara itu sendiri. Upayanya bisa dilakukan dengan melakukan terapi radiasi, terapi hormon, kemoterapi, atau prosedur bedah gitu kan. Untuk pencegahan kanker payudara bisa dilakukan dengan pemeriksaan payudara secara mandiri. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan payudara ketika sambil mandi bisa gitu kan. Atau pemeriksaan oleh petugas medis. Pemeriksaan harus dilakukan secara rutin bila ada risiko terkena kanker payudara. Selain itu disarankan untuk sering-sering berolahraga untuk teman-teman dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.